Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halal sahabat, apa kabar? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suluk motivasi dari Sang Santri Inayatullah. Sahabat, manusia adalah makhluk yang suci, di mana di dalam diri manusia ada potensi-potensi kesucian. Ada beberapa sifat yang dari lahir sudah kita bawa dan dapat mendorong kita untuk dapat melakukan kebaikan ataupun keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams ayat 7 dan 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Shadaqallahul azim. Dan nafs serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah memuliakan kepadamu kefasikan ataupun ketakwaan. Jadi kita sebagai manusia, di dalam diri kita ada sifat-sifat yang membuat kita bisa melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Seperti misalnya, sifat tamak membuat kita mengambil apapun dan punya sesiapapun yang ada di depan kita atau ada di sekeliling kita. Kita tidak peduli itu halal, haram, ataupun syubhat, dan itu adalah perbuatan buruk. Perbuatan baiknya adalah ketika kita mempunyai sifat tamak, kita harus mempelajari ilmunya dan juga kita mengamalkan amal soleh. Ada juga seperti sifat kikir yang membuat kita sulit untuk bersedekah karena kita suka perhitungan. Sifat baiknya adalah kita bisa berhemat. Nah, dari situlah agama mengajarkan kita dari sifat buruk itu kita antarkan menjadi sifat yang baik. Sahabat, dalam Islam kita diajarkan 3 ritual penyucian, di mana tata caranya diatur oleh syara dalam tuntunan Al-Quran dan juga sunnah. Sahabat, mandi kita disyariatkan karena kita telah melakukan hadas besar. Kemudian kita melakukan wudu setelah kita mempunyai hadas kecil. Dan tayamum sebagai ganti antara mandi dan juga wudu. Semua itu bisa kita lakukan sebagai kita penyucian diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Allah tidak menyulitkanmu dengan mandi, wudu, ataupun tayamum, tetapi Allah membersihkanmu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu. Semoga kamu termasuk orang yang bersyukur. Sahabat, mandi, wudu, ataupun tayamum bukan saja membersihkan tubuh kita secara zohir, tetapi juga membersihkan tubuh kita secara batin, di mana kita banyak melakukan dosa dan maksiat sehingga membuat hati kita menjadi gelap. Ketika hati kita menjadi gelap, kita akan sulit menerima nasihat, ajaran, dan juga teguran. Sahabat, hati sangat berhubungan erat dengan akal, di mana hati adalah pusat emosi dan akal adalah pusat pikiran. Ketika hati kita menjadi kotor dan akal kita menjadi gelap, kita tidak akan bisa berpikir jernih. Kita pun akan melakukan hal dengan sembarangan dan kita juga tidak bisa memutuskan sesuatu dengan bijaksana. Dosa yang kita lakukan dengan tubuh kita akan mengumpulkan emosi dan juga mengelapkan hati kita. Semoga dengan diri kita sebagai manusia yang di dalamnya terdapat potensi kesucian, lalu kita membersihkannya dengan mandi, wudu ataupun tayamum, kita terus bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.